warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du falhamdulillah rabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita taufik untuk bisa sholat berjamaah, sholat yang sulit bagi orang-orang munafik, dan juga Allah memberikan kita taufik untuk duduk dalam majelis ilmu. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sholat-sholat atau sholat orang-orang yang mendapatkan udzur. Ya. Setelah sebelumnya kita berbicara mengenai sholat orang yang sakit, maka kita sekarang masuk kepada sholat musafir. Orang yang melakukan safar. Orang yang melakukan safar, perjalanan, dan ia mencakup beberapa pembahasan. Yang pertama adalah qashar salat 4 rakaat. Ya. Bagian pertama hukum mengqashar salat. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang disyariatnya mengqashar salat 4 rakaat bagi musafir berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma'. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru. Dan bila kalian berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqashar salat kalian jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Dan mengqashar salat boleh dilakukan dalam safar, dalam keadaan takut dan aman. Maksudnya safar dalam keadaan takut dan aman. Qashar salat kita ketahui yang harusnya 4 rakaat seperti zuhur dan asar menjadi 2. Diringkas. Dan bahkan bukan hanya karena takut diserang orang-orang kafir. Maksudnya ini dilaksanakan orang kafir ketika dalam peperangan, perjalanan dalam peperangan. Bahkan dalam perjalanan dalam keadaan takut dan aman, seperti jawaban Nabi SAW ketika ditanya tentang qashar, orang-orang sudah dalam keadaan aman, lalu beliau katakan, itu kata para sahabat, mereka bertanya, apakah kita harus mengqashar sholat? Padahal ya Rasulullah, kita dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang. Nabi SAW menjawab, sadaqah tasaddaqallahu biha alaikum. Qashar salat ini adalah sedekah yang Allah sedekahkan kepada kalian. Ya. Faqbaru sadaqatah, maka terimalah sedekahnya. Sehingga artinya walaupun dalam keadaan bukan dalam peperangan, dalam keadaan takut, maka dibolehkan, karena itu bagian dari rukhsah sedekah, rukhsah keringanan ataupun sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga karena Nabi SAW dan para khulafa'ur rasyidin sesudah beliau melakukannya ketika melakukan dalam perjalanan, ketika mereka dalam perjalanan. Inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, kata Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Aku sesungguhnya telah menyertai Rasulullah dalam safar beliau. Falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah, dan beliau tidak menambahkan di atas 2 rakaat salat sampai Allah mewafatkannya. Maksudnya beliau salatnya diqashar sallallahu alaihi wasallam.
Wa sahibtu Abu Bakrin falam yazid ala rakataini hatta qabadahullah. Dan juga aku menyertai Abu Bakar dan dia melakukan sama. Dalam safar beliau tidak menambahkan atas 2 rakaat. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu menyebutkan hal yang sama dari Umar dan Utsman. Dalam hadis saya disebutkan innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasah. Bahwasanya Allah itu menyukai bila keringanannya dilakukan, kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Sebagaimana Allah tidak menyukai bila kemaksiatan kepadanya dilakukan. Allah menyukai bila keringanannya dilakukan, sebagaimana dia tidak menyukai kemaksiatannya dilakukan. Adapun dalil ijma, kesepakatan ulama, mengqashar salat termasuk perkara yang diketahui dalam agama secara mendasar. Al-ma'lum minad din bidarurah. Dan umat Islam telah menyepakatinya. Dan maka berdasarkan hal ini menjaga sunnah serta mengambil keringanan lebih utama dan lebih baik daripada meninggalkannya. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa menyempurnakan sholat dalam safar hukumnya makruh. Hal ini disebabkan sangat konsistennya Nabi SAW dan para sahabat yang selalu menerapkan sunnah ini, dan bahwa ini adalah petunjuk Nabi SAW yang senantiasa dilakukan. Nah, ini menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lain ada yang memahami bahwa sholat tam, sholat yang sempurna 4 rakaat bila ada keleluasaan itu lebih utama, ya. Namun Allahu a'lam, berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, diqashar lebih utama ketika perjalanan. Sholat apa yang boleh diqashar? Tentunya adalah sholat zuhur, asar dan juga isya, ya. Dan sholat subuh dan maghrib tentunya tidak bisa diqashar. Dan ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW dan para sahabat beliau sesudah beliau. Abdullah bin Abbas mengatakan, faradallahu sholata ala lisani nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadar arba'an wa fis safar raqataini. Allah telah mewajibkan sholat melalui lisan Nabi kalian 4 rakaat saat tinggal dan 2 rakaat saat safar. Ya. Ini menunjukkan bahwa sholat yang 4 rakaat adalah yang dimaksudkan untuk diqashar. Batasan safar yang di dalamnya boleh diqashar. Jadi kalau mengqashar sholat 4 menjadi 2 rakaat, ini hanya untuk safar saja alasannya. Hanya untuk perjalanan saja. Bukan karena apa? Sakit. Bukan. Ya. Kalau jamak, karena kita sakit boleh menggabungkan sholat antara zuhur dengan asar. Kita gabungkan karena kita nggak keluar kota, kita di rumah aja. Kenapa? Sakit. Boleh. Tapi kalau di rumah menjadi dua ketika di rumah, maka tidak boleh. Karena penyebabnya qashar sholat ini hanya karena safar. Baik itu safar yang ringan, terasa ringan ataupun berat. Ya. Dan para ulama telah memberikan batasan safar ini, ya, ini menurut jumhur mayoritas ulama. Yang boleh diqashar adalah kurang lebih 16 farsah atau 4 burud, sama dengan kira-kira 48 mil atau 80 kilo. Sebagian ulama ada yang mengatakan 83 kilo, ya, 4 burud ini lebih dari 83 kilo ke atas, ya. Atau 2 hari perjalanan normal di waktu yang normal, berjalan dengan barang bawaan berat dan langkah kaki yang pelan. Nabi SAW menamakan 1 hari 1 malam juga dengan safar, ya. Dan Abdullah bin Abbas dan Ibnu Umar mengqashar sholat dan berbuka puasa dalam perjalanan 40, ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya ada 2 pendapat. Yang pendapat yang satunya lagi mengatakan mutlak safar. Mutlak safar ini maksudnya gimana? Pokoknya judulnya safar walaupun tidak sampai ke 83 km. Misalnya kita ke Cimahi. Orang bilang, ngapain ke Cimahi? Safar, saya ada safar. Orang melakukan persiapan pakai pakaian dan segala macam untuk menginap misalnya di Cimahi, yang melakukan safar. Maka sebagian ulama yang mengatakan walaupun dekat ke Cimahi maka diperbolehkan mengqashar sholat. Ya, hanya saja ini pendapat
ya yang thad, yang disebut ganjil ya. Ini adalah pendapat madzhab Zahiriyah, namun diikuti sejumlah ulama belakangan. Pendapat yang lebih kuat dan berhati-hati adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu ada jarak, ada batasan jarak ya. Dalil yang digunakan mereka yang mengatakan bahwa yang penting itu adalah safar, judulnya safar, kalau di masyarakat judulnya safar, walaupun tidak sampai 80 km, maka bisa dianggap sebagai safar, boleh dikosor sholat. Dalil yang dipakai adalah riwayat dari Ibnu Umar dan juga Nabi SAW. Nabi SAW pernah beliau di Dzulhulaifah. Dzulhulaifah ini sekarang menjadi Bir Ali, tempat mikotnya orang yang mau umroh atau haji berihram dari kota Madinah. Ini kota Madinah, ini Dzulhulaifah. Dzulhulaifah ini di luarnya, di luar dari kota Madinah, tapi jaraknya dekat. Di Madinah, ini Dzulhulaifah. Jaraknya dekat, sekitar 7-9 km saja. Nabi SAW pernah mengqashar sholat di sini, sehingga mereka yang mengatakan ini yang penting safar aja. Ini Nabi SAW ada hadisnya nih, ya, beliau mengqashar sholat di situ, padahal jaraknya belum sampai 80 km, ya. Nah dari sini ada orang yang kemudian memahami tadi, yang penting dia judulnya safar, keluar kota. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ada yang mengatakan keluar kampungnya, kalau sekarang disamakan dengan kecamatan atau kelurahan, dia sudah boleh mengqashar sholatnya. Misalnya orang Antapani, kita kemana? Ke Cicahem, kan udah beda kelurahan Pak, beda kecamatan ya. Cicahem udah beda, kita boleh mengqashar sholat. Ya, kemana lagi? Ke Gede Bage boleh. Nggak usah gitu, itu jauh-jauh ke Kiara Condong aja boleh. Ini sebagian ada yang kayak gini. Namun ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena ya, jadi dari mereka yang mengatakan yang judulnya safar, yang penting safar, mereka pun berbeda pendapat. Apakah yang judulnya safar ini tadi pokoknya sudah keluar kampungnya, ataukah pokoknya judulnya safar? Ya. Tapi yang menurut kami yang sangat lemah yang itu, yang mengatakan keluar dari kampungnya, kecamatan saja sudah bisa qashar, ya. Ini dijawab oleh jumhur ulama. Nabi SAW ketika beliau sholat di Dzulhulaifah, sebenarnya beliau safarnya bukan menuju Dzulhulaifah, dan memang mengapain beliau cuma ke situ saja, ke Bir Ali. Tujuan beliau untuk ke Mekah yang jauhnya yang jaraknya sekitar hampir 500 km. Ini lebih dari 80 km. Dan seseorang diperbolehkan untuk mengqashar sholat sejak kapan? Semenjak dia keluar dari kotanya atau dari kampungnya memang, tapi tujuannya jauh, niatnya jauh, ya. Jadi kayak kita mau ke Semarang lebih dari 80 km. Kapan kita boleh misalnya ke Semarang arahnya ya, misalnya kemana Pak? Ke lewat Sumedang mungkin ya, atau ke sana ya, ke arah timur ya. Kemudian ketika kita di Jatinangor, boleh nggak saya mengqashar sholat? Tujuan Anda kemana? Semarang. Boleh, karena tujuan Anda Semarang. Tapi kalau kita safar, tujuannya mau kemana? Saya tujuannya mau ke Jatinangor atau ke Tanjung Sari. Terus kita boleh nggak sholat di sana di qashar? Tidak boleh, karena belum tujuan kita itu bukan yang ingin diraih, itu bukan sampai 80 km ke atas. Bisa difahami ya. Jadi Nabi SAW beliau sholat di Dzulhulaifah, beliau mengqashar sholat karena memang tujuan beliau jauh. Dan seseorang diperbolehkan mulai mengqashar sholatnya semenjak keluar kotanya. Dan ini juga yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar yang mengatakan bahwa beliau dikatakan beliau jarak berapa kilo saja sudah dikosor, itu beliau sendiri melakukan kalau memang tujuan aslinya jauh, lebih dari 80 km. Ya. Yang tadi yang ekstrim kecamatan, Pak. Ya, mohon maaf ya, ada sebagian masyarakat yang memahami seperti itu. Bagian kelompok yang ada yang memahami seperti itu. Kami pernah
dapati sejumlah orang yang kebingungan melihat ya di Antapani sini ada yang mohon maaf ya, setelah pengajian maghrib menuju isya, setelah maghrib ustadznya langsung sholat 2 rakaat ya, sholat 2 rakaat. Setelah itu ketika selesai pengajian azan isya bukannya ikut sholat berjamaah tapi langsung pulang. Nah ustadz nggak sholat isya dulu, kan barusan saya sudah di Qashor habis maghrib. Ustadz rumahnya di mana? Di Gede Bage. Gede Bage ke Antapani di Qashor. Subhanallah ya. Kalau konsisten dengan seperti ini ya karena dianggap apa keluar kota, keluar kecamatan, keluar kampungnya. Kalau seperti itu maka orang Bandung semua akan di Qashor, banyak di Qashor orangnya sholatnya, betul tidak? Karena urusan kita sekarang bukan kayak zaman dulu. Kita cuma berkutat di kecamatan kita saja. Kita ada motor, ada mobil. Kita umumnya selalu melintasi kecamatan. Ya, kita ke Setiabudi, kita ke mana? Ke misalnya ke daerah Gedung Sate itu udah berapa kecamatan kita lewat. Ya. Kemudian juga orang yang safar ini kan rukhsahnya keringanannya antara lain dia boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kalau begitu dan juga tidak wajib sholat Jumat orang safar ini. Maka gara-gara kita dari sini kita ke Gede Bage, dari sini kita ke Cicahem, kita boleh nggak sholat Jumat, kita boleh nggak puasa, ya. Sholat kita 2 rakaat. Nah ini tentunya pemahaman yang salah, ya. Pemahaman yang salah. Ya. Nah, makanya dalam hal ini kita memahami Al-Quran dan hadis bukan dengan akal kita langsung, tapi kita fahami bagaimana para ahli ilmu, murid-muridnya para sahabat, murid-muridnya Nabi SAW, yaitu para sahabat dan para imam-imam setelahnya, bagaimana mereka memahami, bukan dengan pemahaman kita yang sudah ribuan tahun atau ratusan tahun, ya. Ulama yang sudah terpaut jauh dan kita tidak memiliki kemampuan ilmu seperti mereka. Adapun jenis safar, maka ia adalah yang pertama safar mubah. Safar mubah. Antara lain safar untuk berniaga dan berrekreasi. Ini termasuk safar yang mubah, yang diperbolehkan. Kemudian safar wajib seperti safar haji dan jihad. Nah, ini safar ini ada macamnya, mubah, berniaga atau rekreasi. Termasuk ini untuk dalam rangka pendidikan. Kemudian yang wajib seperti safar haji dan jihad. Yang ketiga adalah safar sunnah yang dianjurkan seperti safar mengunjungi kerabat, ya, menyambung silaturahmi. Safar untuk kedua kalinya dalam haji. Haji pertama adalah wajib bagi mereka yang telah memenuhi kemampuan syaratnya. Adapun yang berikutnya dia sunnah. Berdasarkan hal ini maka tidak boleh mengqashar sholat dalam safar yang haram menurut mayoritas ulama. Kenapa Anda mengqashar sholatnya? Saya safar. Safar kemana? Saya mau ke Malaysia. Oh, Masya Allah, ada urusan. Saya mau judi di Genting Highland. Di Genting Highland mau berjudi, nggak bisa. Ya. Kemudian, apakah orang yang berniat tinggal itu boleh mengqashar? Barang siapa berniat tinggal ketika seseorang melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lainnya, dia berniat tinggal, maka perkaranya dirinci. Bila niat tinggal secara mutlak, saya mau pindah kemana Pak? Saya mau pindah ke Cirebon. Maka dia setelah dia pindah, maka di Cirebon tentunya tidak boleh dia mengqashar, walaupun kampung halamannya adalah Bandung. Ya, kampung halamannya Bandung. Ya, nggak boleh dia bilang saya dah aslinya mau Bandung, ya, kemudian saya kan di Cirebon ini pendatang, jadi saya mau qashar sholat aja, nggak boleh. Ya. Nabi SAW orang Mekah, tapi ketika beliau ke Mekah, ketika di Madinah beliau menyempurnakan sholatnya, dan ketika di Mekah
beliau justru mengqashar sholatnya, padahal itu asalnya kampung halaman dahulu, kampung halamannya terdahulu, ya. Nah ini yang berniat tinggal, atau orang yang berniat tinggal lebih dari 4 hari, ya, atau tinggal lebih dari 4 hari. Pak, mau kemana? Ke Surabaya. Berapa lama? 7 hari. Berarti ini lebih dari 4 hari. 4 hari ini di luar, masuk dan keluar dari suatu kota. Atau tinggal untuk sebuah hajat, sementara dia mengira tidak akan selesai kecuali setelah 4 hari. Ngapain Anda ke Jogja? Ada urusan. Berapa lama? Aduh, saya nggak tentu, ya, nggak pasti, tapi kemungkinan sih lebih dari 4 hari. Kemungkinan lebih dari 4 hari, ya. Maka barang siapa yang tinggal selama 4 hari atau kurang, seperti tinggalnya Nabi SAW di Mekah, maka dia boleh mengqashar. Dan barang siapa tinggal lebih lama, maka dia sempurnakan. Yang tadi disebutkan oleh Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i ini 3 hari. 3 hari di luar, keluar dan masuknya seseorang dari kota tersebut. Artinya ketika kita tadi dari kota A ke B, kalau kita niat, Anda tadi di Surabaya berapa lama sih? Saya cuman 4 hari saja, ya, atau saya cuma 2 hari, maka ini boleh diqashar kita di Surabaya sholatnya. Kalau kita lebih dari 3 atau 4 hari, berapa lama Anda di Surabaya? Saya di Surabaya 5 hari nih. Saya udah beli kok tiket pulangnya. Maka ketika sampai Surabaya tidak boleh diqashar, karena Anda berniat lebih dari 4 hari. Kecuali kita memiliki hajat yang kita tidak tahu kapan selesainya hajat tersebut, ya. Kita punya hajat yang kita tidak tahu kapan selesainya. Saya orang Bandung. Saya tadi mau ke Surabaya, ya. Ngapain, Pak? Saya mau ketemu orang sepupu saya mau ngurus warisan peninggalan kakek kami, ya. Yang saya sudah lama nggak ketemu sama orangnya, bahkan alamatnya aja saya susah nyarinya. Bisa jadi saya kalau ketemu sama saudara saya yang kenal sama dia, 2 hari urusan beres, saya pulang ke Bandung. Itu kalau ketemu. Tapi bisa jadi nanti saya bisa seminggu. Dulu juga terakhir saya nyari-nyari orang ini lama sekali, sampai seminggu. Jadi kita belum tahu berapa lama kita, apakah bisa jadi cepat atau panjang. Pokoknya saya kalau ketemu dia, sudah, saya cuma bentar saja mau ketemu sama dia, deal sesuatu, lalu saya langsung pulang ke Bandung. Urusan langsung pulang. Jadi saya nggak bisa menentukan. Orang yang keadaan seperti ini tidak bisa menentukan kapan dia pulang, maka dia boleh diqashar sholatnya, walaupun lebih dari 4 hari. Karena ini dilakukan para sahabat. Sahabat kalau mereka dikirimkan ke suatu tempat dalam peperangan, yang mereka tidak tahu kapan saya akan pulang, ya, maka mereka mengqashar sholatnya, ya, mereka mengqashar sholatnya, ya. Tapi kalau kita sudah tahu, nah ini mah kemungkinan besar saya 5 hari, atau bahkan kita sudah beli tiket 5 hari, maka ketika kita di Surabaya tidak boleh kita mengqashar. Tapi kalau saya pakai mobil, saya di Semarang sehari, di Tuban saya berhenti sehari, boleh nggak diqashar? Boleh, karena kita kan itu cuma sehari 2 hari, ya. Atau mungkin misalnya saya di Tuban, mobil saya mogok, akhirnya masuk bengkel, ternyata lebih dari 5 hari, boleh nggak Pak diqashar? Kenapa alasannya? Karena tidak pasti.
Kita masuk bengkel ini kita nggak mau perkirakan, ya. Nah, maka boleh dikosor. Nah, itu ringkasannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Tadi sebagian ulama itu menyatakan bahwa menyempurnakan suatu sholat dalam sampah itu dalam silakan dalam itu kan sunat. Sunat itu kalau dilakukan dapat halal tidak ada dosa. Itu apakah ada beda pendapat dengan ulama yang lain? Sehingga kalau sebagai ulama Iya, tadi alhamdulillah sudah saya sebutkan bahwa memang ada pendapat ulama yang mengatakan itmam menyempurnakan sholat itu lebih utama. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mereka mengatakan dalam safar kalau seseorang dia sempurnakan sholat, bisa sempurnakan sholat maka lebih utama. Namun kalau kita lihat, wallahu a'lam bishawab, berdasarkan sejumlah keterangan yang ada, ternyata Nabi SAW lebih banyak beliau mengqashar sholatnya. Bahkan tadi kata Abdullah bin Umar, beliau sama sekali tidak menambah. Sama sekali tidak menambah. Artinya apa? Selama sampai beliau meninggal, beliau kalau safar selalu diqashar. Dan juga itu yang kita praktikkan kalau kita berhaji. Dalam berhaji, ketika kita misalnya rangkaian ibadahnya, hari Tarwiyah, tanggal 8, kita di Mina, maka kita sholatnya diqashar sesuai dengan waktunya. Zuhur di waktunya 2 rakaat, asar di waktunya 2 rakaat, isya di waktunya 2 rakaat. Begitu pula kita di Arafah. Di Arafah bahkan di jama', di qashar dan di jama'. Jama' dan qashar ini nggak harus selalu satu paket ya. Banyak orang yang menganggap jama' dan qashar ini harus satu paket, tidak. Ketika di Arafah Nabi SAW baru menjama' dengan adzan sekali. Beliau sholat zuhur, setelah itu iqamat lagi, beliau perintahkan iqamat lagi, kemudian sholat asar di jama' dan di qashar. Tapi ketika beliau kemudian kembali ke Mina, ya, di hari Yaumun Nahar tanggal 10, kemudian menginap tanggal 11, 12 bagi yang mereka yang nafar awal dan 13 bagi yang nafar sani. Ketika menginap di Mina, kita semua di sana diqashar sholatnya karena Nabi SAW seperti itu, ya. Sehingga Allahu a'lam bishawab, yang lebih kuat, yang utama adalah kita mengqashar sholat ketika safar. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Karena lagi apa? Tren pekerjaan dari Bandung Jakarta menggunakan kereta cepat. Ya. Nah, itu bagaimana? Ya. Bagaimana dengan misalnya kita naik Wus, baru aja naik, jawab satu pesan WhatsApp, baru aja mau ngedit tulisan, Anda sudah tiba di Halim, subhanallah, ya, 40 menit. Apakah saya nanti ketika di Jakarta saya boleh mengqashar? Apalagi nanti saya mungkin urusannya di Jakarta ini mungkin cuman 3 jam saja. Setelah itu saya naik Wus lagi, gitu kan, sampai ke Bandung. Apakah boleh saya nanti di Jakarta di qashar sholatnya? Jawabannya boleh. Karena safar ini atau qashar sholat ini ilahnya, penyebab utama, penyebab diperbolehkannya untuk mengqashar sholat itu karena safar, bukan karena masyaqqah, bukan karena kesulitan. Karena safar, mutlak safar. Artinya mau perjalanannya nyaman, mau perjalanannya cepat, tapi sudah menempuh jarak yang tadi disebutkan mayoritas ulama, sekitar 40. Perjalanan kita sudah lebih dari sekitar 80 km ke atas, maka bagaimanapun keadaan kita mau naik yang VIP, nanti dijemput juga saya pakai Alphard, ya, saya nanti di hotel nyaman segala macam, kita diperbolehkan untuk diqashar. Jadi yang menjadi pertimbangan itu bukan susah payahnya, tapi jaraknya. Sebut safar. Silakan Bu. Jadi ketentuannya kapan kita melakukan qashar saja, kapan kita melakukan jama' qashar, ketentuannya apa? Baik. Seseorang mengqashar ketika dalam perjalanan. Bagaimana kemudian dia boleh menjama'? Kalau menjama' pilihan.
Kalau kita mau, misalnya tadi kita ke Semarang cuman 1 hari karena tujuan kita mau ke Surabaya. Aduh, saya kalau nanti berhenti lagi di masjid yang lain, saya kayaknya repot nih. Saya mau dijamak juga, boleh nggak? Boleh. Jadi dalam safar kita juga boleh menjamak, ya, menjamak dan mengqashar. Tapi kalau mau mengqashar saja itu boleh juga. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan yang kalau bicara afdol, kalau memungkinkan bagi kita, maka kita cukup mengqashar saja tanpa menjamak. Karena itu tadi Nabi SAW ketika beliau di Mina, beliau sholatnya hanya diqashar saja, tidak dijamak. Tapi kalau kita membutuhkan, ibu membutuhkan tadi misalnya ya, ketika dalam perjalanan, lu repot nih kalau berhenti di masjid lagi, maka tidak masalah. Kata para ulama, al-amru wasi', urusan dalam hal ini leluasa. Jadi kalau mau kita dijama juga, silahkan. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Itu di dalam perjalanan haji, haji yang kedua, itu kan safar, ya pasal itu mayoritas ulama mengatakan haram. Terus bagaimana? Haram, maksudnya gimana Pak? Jadi kalau yang kedua itu sunat, yang haram tadi apa? Dinyatakan haram. Yang haram itu bila tujuannya maksiat. Oh, Yang saya bilang, kenapa di Qashar saya mau main judi di Genting Highland di Malaysia, itu yang haram. Tapi kalau safar yang sunnah, safar misalnya seseorang melakukan perjalanan mau kemana, mau haji dan umroh, itu boleh. Jadi safar yang diperbolehkan seseorang mengqashar sholat, safar mubah. Ngapain ke Yogyakarta? Saya mau ada studi di sana. Ya. Saya mau ada studi, ada pelatihan 2 hari. Itu boleh. Apalagi Anda mau kemana? Oh, saya mau ke Karawang. Ngapain? Mengunjungi paman saya. Tujuan silaturahmi. Atau misalnya tadi sekarang hajian lagi, ya ini haji saya yang ke 23 kali. Nah, ini artinya kan sunnah. Bandar beras bisa 23 kali mungkin. Hajian. sahabat kalau mungkin yang kurang dari 4 hari. Ya. Kalau saya kurang dari 6 halaman, tapi saya selalu sholat berjamaah itu nggak boleh dosa gitu ya. Iya, kalau sholat nanti kita akan bahas sholat yang kita tidak boleh dalam kondisi sesuai, dalam beberapa kondisi kita tidak boleh mengqashar sholat. Nanti ada pembahasannya. Insya Allah nanti pekan depan. Insya Allah kalau ada umur. Walaupun saya kurang dari halaman itu waktunya banyak, gitu. Mulai dari 4 hari itu lebih baik di dosa. Oh enggak, kalau Bapak, jadi kalau dalam perjalanan terus kita mendengar azan, ada sholat berjamaah ya bagi laki-laki, kalau kita bisa ke masjid maka itu lebih utama. Itu lebih utama. Ini qashar tuh kalau memang kita kondisinya yang memang tidak seperti itu ya, kondisi misalnya ya, tapi kalau kita ada sholat berjamaah itu yang lebih utama. Memenuhi panggilan azan itu lebih utama. Kalau sendirian, mama kalau dari situ. Ya boleh, kita qashar. Ya, kita qashar. Iya, kurang asal dikurang dari 4 hari. Di waktu zuhur kita qashar, asar qashar. Silakan. Untuk perjalanan mutlak di atas 80 atau tidak? Ya, tadi kita sebutkan ada perbedaan pendapat ulama. Namun jumhur mengatakan di atas 80 km ke atas. Tadi ada yang mengatakan pokoknya judulnya safar, boleh. Misalnya tadi ke Cimahi, boleh. Jatinangor, boleh. Bahkan yang lebih ekstrim dari Antapani ke Gede Bage, boleh. Nah ini sebenarnya tidak tepat, ya. Tidak tepat karena tadi disebutkan dalil yang digunakan itu menurut jumhur ini salah dalam memahaminya. Dalil yang digunakan Nabi, beliau dari kota Madinah, lalu kemudian beliau ke daerah yang namanya Dzul Al-Khulaifah. Dzul Al-Khulaifah namanya. Ke Dzul Khulaifah. Ini jaraknya cuma sekitar 7 sampai 9 kilo. Ini Nabi di qashar sholatnya di sini katanya gitu. Iya, kata jumhur, beliau Nabi SAW mengqashar sholat di sini karena tujuan beliau mau ke Mekah yang jaraknya hampir sekitar 500 km, ya. 450 kilometeran ya jaraknya itu. Sehingga
beliau memang sudah disebut safar perjalanannya beliau karena tujuannya jauh. Hanya saja kapan, kan harus ada mulainya. Kapan seseorang mulai bisa dikosor, itu sudah ditetapkan kalau dia sudah keluar kampungnya. Tapi bukan berarti seseorang keluar kampung, tujuannya memang keluar kampung, dia langsung dikosor sholatnya, boleh. Tidak. Bolehnya kalau memang dia, tujuan perjalanan dia lebih dari 80 kilometeran. Seperti itu. Ya. Rekreasi ke Garut, kan jaraknya kurang lebih 60 kilo. Ya. Pulang balik 120 kilo. Iya. Nah, apakah boleh? Sebenarnya kalau Garut tentunya tergantung lokasi ya. Kan Garut juga kalau ke pedalaman bisa sampai 80 kiloan ya. Ini mah kota ya. Ya. 60. Iya. Allahu alam bisawab. Jadi maksudnya tripnya bolak-balik seperti itu ya. Allahu alam, saya tidak tahu. Nanti kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Allahu alam. Ya. Untuk yang kasus misalnya orang-orang yang misalnya orang Bandung kerja di Jakarta, Senin sampai Jumat ya. di Jakarta, Ya. ketika pulang ke Bandung boleh. Baik. Orang yang dia PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Nah, saya pernah kayak gitu juga Pak ya. 7 tahunan. Nah, itu bagaimana? Apakah ketika di Bandung dia boleh dikosor? Tidak. Karena dia ceritanya ya dia tinggalnya di Bandung. Keluarga kan di Bandung. Ini hanya bekerja saja. Jadi dia tidak boleh dikosor. Di Jakarta juga dia tidak dikosor. Karena Senin sampai Jumat itu lebih dari 4 hari. Dan dia rutin lakukan seperti itu. Ya. Jadi seperti dia disebutnya Sibhu al-Mukim. Seperti orang yang mukim di Jakarta juga. Karena tapi dia bukan mukim sebenarnya. Kalau nggak ada kerjaan, dia tentunya di Bandung. Cuti dia di Bandung, atau misalnya libur nih, kantor kita tutup dulu. Kenapa? Karena COVID. Sudah kita di Bandung terus, gitu kan? Jadi kita di Jakarta ini disebutnya Sibhu al-Mukim, seperti orang yang mukim. Maka dalam hal ini seperti orang asli sana. Jadi dalam hal ini dia di Bandung tidak boleh mengkosor, di Jakarta tidak boleh mengkosor. Boleh mengkosornya di mana? Di antara perjalanan dari Bandung menuju Jakarta, Jakarta ke Bandung itu boleh dikosor. Tapi kalau di Jakartanya tidak boleh dikosor, begitu Pak di Bandung. Seperti itu Pak ya. Walaupun di Bandung tadi mungkin 3 hari. Tapi kan itu memang kampung dia, artinya memang itu rumah dia. Ya. Kalau Nabi SAW tadi di Mekah memang beliau sudah pindah ke kependudukan. Ya, beliau dari Mekah ke Madinah itu beliau memang sudah pindah ke pendudukan. Ya. Seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Dan kalau itu bisa dijawab seminar. Ya. Ya. Seminar apa? Apa aja? Iya, dalam di kota maksudnya ya, di kota ya. Ya. Dia belum melakukan safar ya. 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 Sebagian ulama mengatakan penyebab jama itu memang lebih dia menjama sholat zuhur sama asar, maghrib sama isya ini penyebabnya dia lebih leluasa. Syaratnya itu lebih leluasa dibandingkan safar. Kalau safar hanya terbatas dibandingkan qashar. Kalau qashar syaratnya hanya safar. Tapi kalau jama dia bisa lebih leluasa. Antara lain karena sakit, karena sholat, karena hujan. Ya. Misalnya di sini ketika sholat maghrib hujan begitu deras, ya, dan becek jalanan. Ya. Ini kalau misalnya pulang nanti untuk sholat isya lagi itu repot. Akhirnya imam bilang udah kita jama aja sama isya. Itu diperbolehkan. Karena pernah dilakukan. Ya. Para sahabat juga melakukannya. Jadi karena itu. Lalu juga sebagian ulama kontemporer mengatakan juga penyebab-penyebab lain yang karena hajat, misalnya ini ulama kontemporer tapi tidak disepakati. Hanya saja ulama kontemporer mengatakan karena penyebabnya sama, ada masyaqqah, ada kesulitan, maka diperbolehkan. Contohnya apa? Yang kondisi memang seseorang harus melakukannya. Tidak bisa waktunya benar-benar tidak bisa. Contohnya apa? Dokter yang lagi mengoperasi,
Operasi mulai jam berapa Pak? Jam setengah 12. Ini operasi panjang nih. Saya baru bisa keluar meja operasi jam 4. Berarti saya sholat zuhur nggak sempat. Gimana? Bolehkah dijama? Sebagian ulama mengatakan boleh. Ya. Nah, tapi juga sebagian ulama mengatakan tidak boleh bermudah-mudahan. Ya, tasahul. Kenapa? Karena seseorang menjama sholat tanpa ada sebab yang benar, itu bisa masuk ke dalam dosa besar. Sebagian ulama yang memasukkan dalam kategori dosa besar. Sehingga kalau judulnya cuman seminar saja, ya lebih baik tidak, jangan. Ya. Oke, cuman seminar ya. Kan kalau seminar biasanya ada waktu isoma, coffee break. Ada waktu kita kemana? Waktu kita buang air. Kita isoma itu bisa setengah jam, 15 menit. Kita misalnya ke toilet itu bisa 15 menit kan, atau 10 menit, sama dengan waktu sholat. Lalu kenapa kemudian sholat harus dijama, sedangkan ini tidak? Ya, sehingga Allahu a'lam, nah, kalau untuk seminar atau acara kayak itu lebih baik jangan, ya, karena walaupun ada ulama yang memperingan seperti tadi kayak orang operasi atau seseorang terjebak kemacetan, misalnya dia kerja di Jakarta di Kuningan, keluar dari kantor jam 5, rumahnya di Jakarta Selatan, misalnya di Cilandak, ya. Begitu dia keluar dari kantornya, begitu azan maghrib dia terjebak di tengah jalan, nggak bisa ke pinggir, di pinggir juga nggak ada masjid, ya. Sampai baru dia bisa keluar kemacetan itu jam setengah 8. Artinya waktu maghrib lewat. Apa yang dia lakukan? Dia bisa menjama sholatnya, ya. Karena ada apa? Sebab yang jelas. Tapi kalau tadi seminar, ya, yang seperti itu maka tidak, ya, penyebabnya tidak kuat. Ya, pengantin, ya. Allahu a'lam lebih baik tidak, ya. Sebagian ulama yang mengatakan itu bukan sebab yang kuat. Jadi sebenarnya begini, tadi saya sebutkan, sebagian ulama ada yang memperbolehkan dengan sebab-sebab yang tidak disebutkan dalam nas, tidak disebutkan dalam sunnah. Seperti tadi, orang yang dokter, ketua kemacetan, itu kan dulu nggak ada kejadian-kejadian seperti ini, ya. Sehingga sebagian ulama ada yang mengkiaskan, ya. Tapi itu tidak disepakati. Sebagian lain mengatakan tidak boleh, tetap, ya. Dia sholat sesuai dengan keadaannya. Ada yang mengatakan ulama seperti itu, ya. Jadi yang untuk ini pun, ini sebenarnya belum disepakati, tidak disepakati oleh semua ulama, ya. Apalagi dengan kondisi yang lebih rendah dari itu, yang penyebabnya bukan penyebab yang benar-benar mendesak. Kayak pengantin kan, mendesaknya apa? Apakah Anda bisa celaka atau apa? Kayak dokter tadi ngoperasi, kalau enggak celaka. Bukan. Kenapa mendesaknya? Make up rusak. Nah, kan gitu. Sebenarnya kan bisa diatur. Dan juga jangan berlebihan. Seseorang kalau dia dasar kehidupannya adalah ibadah, selalu mencari ridha Allah, dia akan pikirkan caranya, ya. Bukan kemudian urusan agama kalah sama dunia yang harusnya kalah sama agama, ya. Kadang bahkan mohon maaf, ada orang yang berani meninggalkan sholat kalau lagi pernikahan. Kenapa? Make up na yuk, untuk make up na udah datang di tabu opat cina yaitu sekarunya. Mau lagi ibu-ibu kan lama di make upnya 2 jam, Bu, ya. Pengantinnya ya sama, Bu, diatur. Kan sebenarnya, Bu, namanya orang yang menikah itu bukan artinya boleh segala hal. Tetap juga dalam make up itu tidak boleh berlebihan bagi wanita, ya, nggak boleh berlebihan. Kalau di make up sampai 2 jam itu dipastikan berlebihan, ya, segala ditempelkan, kan? Kecuali semen aja nggak ditempel. Itu kan, itu berlebihan. Sehingga biasanya alasan utamanya itu tadi nggak mau sholat itu kenapa? Nggak rusak make up. Bahkan tadi ada yang meninggalkan sholat, ya, padahal subhanallah kita mengharapkan ridho manusia, ingin dipuji, kelihatan cantik seperti putri kayangan pada waktu itu, ya. Tapi kita nggak tahu, bisa jadi kita tinggalkan sholat, ternyata di antara tamu undangan juga ada malaikat maut, ya.
di daerah belakang sana, Antapani belakang, Antapani Mas, saya dengar cerita dari yang saya kenal, ya, ada rumah mau dijual. Kenapa soalnya ini yang punyanya pengantin baru, kenapa? Nikah jam 6, saya juga heran kok jam 6 ya, nikahnya itu jam 6 sore. Nikah jam 6, jam 8 meninggal. Jam 6 menikah, jam 8 meninggal. Hitungan jam. Coba gimana kalau orang ninggalin sholat maghrib karena make up, jam 8 meninggal, dalam keadaan apa? Tidak sholat. Na'udzubillah. Silahkan saja dipilih mana ya, pingin kelihatan cantik, ganteng, rupawan ya, atau nanti kemudian ternyata selanjutnya pakai kafan saja ya. Na'udzubillah. Seperti itu. Artinya lebih baik dihindari penyebab yang benar-benar bukan hajat seperti itu ya, hindari. Allahu a'lam bishawab. Ya. Bagaimana kalau sekarang kan apa itu juga ibadah. Ya. Kalau qashar penyebabnya adalah safar. Mau masjid banyak, mau perjalanannya nyaman, mau kita duduk di kelas VIP, selama kita judulnya safar, boleh kita kemudian untuk di qashar. Tapi ya safarnya yang benar tadi yang kata jumhur ulama 80 km ke atas. Nah, jadi kalau kita nanti di banyak masjid terus kita mau berhenti, silahkan Anda mau berhenti. Tapi kalaupun tidak, nanti saya mau dijamah saja di perjalanan berikutnya sekaligus di qashar, maka pun itu pilihan. Ya. Tidak semua orang memiliki kondisi yang sama. Terkadang mohon maaf, ini memang jadi perdebatan. Wah, karena udah masjid banyak, mangga we mun bade. Tapi dah ini syariat sudah ada. Artinya memang ini fasilitas yang diberikan oleh Allah. Shadaqatun tasaddaqa biha alaikum. Sedekah yang Allah sedekahkan bagi kalian. Jadi ya kita terima sedekahnya seperti itu, Pak. Jadi memang alasannya itu kemudian karena banyak masjid, jadi akhirnya nggak boleh lagi di qashar, nggak boleh lagi di jamak, nggak ada. Itu merubah syariat. Itu merubah syariat. Niatnya bagus karena kita harus bersemangat dalam ibadah. Ya, tapi tanpa didasari oleh ilmu. Ya, dalam hal ini sudah jelas syariatnya diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Ya. Mengenai jamaah perbedaan ini menjadi orang. Kalau apa? Kejadian jamaah ini terjadi seorang maksudnya, dia tuh sedang sakit, katanya meninggal. Saya tanya, Mas sholat dulu, nanti aja di jamaah dengan asal pada Allah dia meninggal sebelum asal. Apakah dia termasuk mengerjakan sholat? Baik. Allahu a'lam bishawab. Bila kejadian seperti ini, jamak ini diperbolehkan buat beliau memang, ya, rahimahullah. Itu diperbolehkan. Kenapa? Karena lagi sakit. Adapun kemudian ketika ternyata wafat sebelum dapat waktunya, ya, kita berharap itu sudah dicatat sebagai niatnya. Karena sholat ini disebutnya waktu, apalagi waktu yang tadi, itu disebutnya wajib muasa. Muasa itu dia ada keleluasaan waktunya. Yang utama, afdol kita kerjakan di awal waktu. Tapi karena dia muasa, apalagi penyebabnya karena sakit, ya, yang diperbolehkan dia dijamak, maka insya Allah, ya, semoga itu dinilai sebagai sudah niatan sholat, bukan sebagai orang yang mengalihkan sholat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Apakah dengan niat sudah ukur? Ya Allahu a'lam. Kalau hal seperti itu secara persis, tentunya kita tidak bisa memastikan. Karena ilmu dan mana itu ada di sisi Allah. Allah yang menilai, ya, bagaimana niat seseorang. Tapi intinya ketika dia sudah berniat dan dia diperbolehkan dalam hal yang diperbolehkan, itu kan diperbolehkan. Penyebabnya syar'i. Menjamaknya sebabnya syar'i. Kenapa? Sakit. Adapun ilmu itu yang diilmui, ya, diilmui oleh misalnya rahimahullah, oleh ibunya. Diilmui bahwa ini memang boleh. Tapi perkara beliau kemudian ternyata wafat sebelum itu kan sesuatu yang tidak diketahui, ya, itu semua urusan Allah, sehingga ya insya Allah semoga dia mendapatkan. Dan itu termasuk wajib puasa yang ada keluasan waktunya, ya. Insya Allah ketika dia niat, maka kita harapkan memang sudah menggugurkan, walaupun kita tidak tahu persis semua ilmunya dalam hal itu mengenai pahala. Apakah ini dapat pahalanya kalau begini? Apakah
Para ulama tuh hanya mengatakan biasanya mereka nggak bisa memastikan karena itu hak prerogatif Allah. Mereka hanya mengatakan yurja, biasanya seperti itu. Yurja ini maksudnya diharapkan. Yurja bidzalik, diharapkan demikian, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan juga Allah memberikan kita taufik untuk mengamalkan atas apa yang telah kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.